Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Tiara dengan NIM 203 22266. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Ibu Yuliana Afifa selaku dosen mata kuliah Etika Manajemen. Di sini saya akan mengangkat suatu isu yang masih hangat atau suatu isu yang masih populer di Indonesia pada saat ini adalah kasusnya Verdi Sambo, di mana kita tahu Verdi Sambo adalah perwira tinggi di Polri gitu. Di mana kita tahu isu-isu yang beredar di luar sana adalah polisi tembak polisi gitu kan. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit yang lebih detail dari kasus Verdi Sambo ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui upaya rekayasa yang dilakukan Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sempat membuat kondisi internal Polri seolah terpecah. Sebab Sambo yang saat menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan mampu memengaruhi sejumlah perwira Polri untuk memihak skenario yang sudah disusun dengan menyatakan kematian Joshua akibat baku tembak dan sempat melakukan pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati. Alhasil, kata Sigit, misteri yang menyelimuti kasus Brigadir J perlahan terkuat dan sampai saat ini penyidik Polri menetapkan 5 tersangka dalam perkara dugaan pembunuhan berencana. Adapun dalam kasus obstruction of justice terdapat 7 polisi yang menjadi tersangka. Menurut Sigit, peristiwa pembunuhan berencana Brigadir J yang melibatkan Sambo harus menjadi momentum upaya Polri semakin solid. Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Menurut hasil penyidikan, kejadian penembakan ini dilakukan oleh Baradae atas perintah Sambo. Peristiwa itu juga disaksikan dan dibantu oleh Bribka RR atau Rizky Rizal selaku ajudan Sambo dan Kuat Ma'ruf selaku asisten rumah tangga Sambo. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, juga terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana tersebut. Kelima orang yang terlibat itu kini telah ditetapkan tersangka kasus pembunuhan berencana dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 jungto, pasal 55 dan 56 KUHP. Tak hanya itu, 97 anggota polisi juga diperiksa terkait pelanggaran etik terkait pengusutan kasus Brigadir J. Dari jumlah itu, diduga ada 28 yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan 7 yang ditetapkan tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan termasuk Verdi Sambo. Di mana kasus penembakan terhadap Brigadir J yang ditembak oleh Baradae ini memiliki beberapa keganjalan yang membuat masyarakat memiliki banyak spekulasi terhadap proses hukum yang menangani kasus ini gitu. Keganjalan pertama yaitu motif yang sangat ganjal. Biasanya orang yang melakukan pelecehan itu terjadi ke orang yang lebih lemah atau yang rendah posisinya. Tetapi kita tahu tidak mungkin seorang Brigadir J berani melakukan pelecehan terhadap istri seorang jenderal dengan waktu yang sangat terbatas gitu. Yang kedua yaitu terjadinya keganjalan terhadap foto sebelum dan sesudah otopsi. Di situ ada tesis yang menyatakan bahwa Brigadir J dieksekusi tanpa perlawanan, di mana katanya ada luka-luka di wajah Brigadir J memang merupakan hal yang biasa jika di tubuh Brigadir J sudah diotopsi gitu. Terus keganjalan yang ketiga yaitu tidak pernah diperlihatkan adanya 2 pistol. Keganjalan yang paling menonjol adalah kita belum pernah sama sekali
melihat atau diperlihatkan dua pistol yang katanya kasus ini terjadi karena adanya saling tembak menembak gitu kan. Dan dimana setiap ditambah lagi, setiap pistol pasti memiliki nomor seri dan bakalan terkonfirmasi siapa pemilik pistol tersebut gitu. Terus keganjalan yang keempat adalah dalam kasus ini semuanya masih keterangan bukti, bukan hanya dari keterangan saksi saja, namun seharusnya ada bukti lain untuk memperkuat penyidikan, seperti salah satunya barang bukti seperti adanya 2 senjata, diperlihatkannya CCTV. Tapi sejauh ini belum ada penyidikan yang menunjukkan barang-barang bukti tersebut. Yang kelima yaitu karakter luka. Luka yang berada di tubuh Brigadir J di mana jaraknya tidak terlalu jauh dan berbeda-beda. Yang menjadi keganjalan, jika memang lukanya tidak terlalu jauh, mana mungkin Brigadir J menembak 7 kali ke Baradae tidak ada satupun yang kena. Dari kasus ini, masyarakat berharap pengusutan kasus kematian Brigadir J Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J benar-benar diselesaikan secara profesional, transparan, dan akuntabel.